Makanya hadis Nabi mengatakan inna aktsara siyahi ahlin nar minat taswir. Wa mahalaka man halak illa bit taswir. Ujar Nabi bahwasanya kebanyakan teriakan penghuni neraka itu daripada menunda-nunda tobat. Dan tidaklah binasa orang yang binasa melainkan sebab menunda tobat tadi. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Pasal kemudian ketahuilah dengan yakin bahwa akabah tobat ini merupakan akabah yang sangat sulit ditempuh. Perjalanan tobat merupakan perjalanan yang sulit. Persoalannya sangat penting dan bahayanya teramat besar. Benar-benar aku pernah mendengar Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah. Beliau termasuk orang yang mengakar, ilmunya mengakar lantaran diamalkan. Beliau berkata, aku telah berdoa kepada Allah selama 30 tahun supaya dikaruniai tobat yang baik, bersih, tobat nasuha. Abu Ishaq Al-Isfirayini ini berdoa kepada Allah agar diberi tobat nasuha. Selama 30 tahun selalu berdoa meminta kepada Allah agar diberi tobat tadi. Aku heran, kata beliau, dan berkata kepada diriku sendiri, Maha Suci Allah, aku mempunyai hajat yang aku pintakan kepada Allah selama 30 tahun. Sampai sekarang ketika Al-Isfirayini mengatakan ini, belum juga dipenuhi. 30 tahun berdoa kepada Allah belum dikabulkan. Kemudian kata beliau, aku bermimpi seolah-olah ada orang mengatakan kepadaku, kalau heran mengenai hal itu, apakah kamu heran mengenai hal itu? Tahukah kamu apa yang kau pinta kepada Allah itu? Sesungguhnya yang kau pinta adalah supaya Allah mencintaimu. Kalau kita minta kepada Allah tobat nasuha, sama artinya kita minta kepada Allah agar dicintai Allah. Dan permintaan agar dicintai Allah itu bukan permintaan yang mudah.
Belum pernahkah engkau mendengar firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin? Artinya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersih dari dosa dan akhlak tercela. Apakah hajat semacam ini mudah? Artinya, kalau tobat kita itu diterima oleh Allah, maka Allah akan menganugerahkan cintanya kepada kita. Dan orang-orang yang dicintai Allah itu pasti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita bertobat kepada Allah tapi belum ada perubahan cinta kita kepada Allah, itu menunjukkan bahwa tobat yang kita lakukan itu masih belum sempurna. Karena sudah pasti Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu mencintai orang yang tobat. Setiap orang yang dicintai Allah, maka pastilah dia mencintai Allah. Kada akan mungkin orang bisa mencintai Allah kalau dia dimurkai Allah. Kada akan mungkin orang yang dimurkai Allah itu bisa mencintai Allah. Nah, kita melakukan dosa lalu kita tobat. Apakah tobat kita diterima oleh Allah? Kita bisa mengetahui dari hati kita bagaimana, adakah bertambah cinta kita kepada Allah daripada sebelum tobat itu. Kalau cinta kita ini bertambah daripada sebelum tobat, maka itu menunjukkan bahwa tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hajat semacam ini mudah? Cobalah perhatikan para imam yang mulia itu. Lihatlah perhatian mereka dan ketekunan mereka untuk memperbaiki hati mereka serta membuat bekal bagi akhirat mereka. Adapun bahaya yang dikhawatirkan tentang mengulur-ulur waktu bertobat, maka ketahuilah bahwa permulaan dosa adalah kerasnya hati, sedangkan penghabisannya ialah jelek dan celaka. Syaitan selalu membujuk manusia untuk menunda tobat. Bisa menunggu Tuhan, bisa menunggu hari baik. Jadi syaitan kamu kayaknya aja batobat bulan puasa, itu bulan nang bagus, bulan nang diterima segala macam permintaan kepada Allah. Padahal kita masih jauh bulan puasa. Syaitan bisa membujuk manusia untuk menunda tobat dengan malam yang baik. Syaitan kayaknya yang tobat malam Jumat itu bagus, malam Jumat itu malam yang bagus untuk bertobat. Ada lagi syaitan menggoda kita dengan godaan bahwa engkau kayaknya aja tobat, kayaknya di Makkah aja yang tobat, di situ tempat yang baik. Yang penting kita kada tobat hari ini. Nah, itu bujukan daripada syaitan.
Di dalam istilah tasawuf disebut dengan taswib. Taswib itu artinya menunda-nunda tobat. Itu bahayanya sangat besar. Adapun bahaya yang dikhawatirkan tentang mengulur-ulur waktu bertobat, maka ketahuilah bahwa permulaan dosa adalah kerasnya hati. Tobat itu tajibu alal faur. Tobat itu wajib segera. Kalau kita memperlambat, berarti kita sudah melakukan dosa lagi. Kita melakukan satu dosa, kemudian kita menunda tobat, dosa yang lain lagi. Kebanyakan orang-orang itu masuk neraka, kebanyakan orang-orang itu binasa akibat mereka menunda tobat ini. Karena merasa masih ada umur, mungkin sebulan, seminggu, setahun. Ternyata kada sampai seitu diambil Allah. Makanya hadis Nabi mengatakan, inna aktsara siyahi ahlin nar minat taswif, fama halaka man halak illa bit taswif. Ujar Nabi bahwasanya kebanyakan teriakan penghuni neraka itu daripada menunda-nunda tobat. Dan tidaklah binasa orang yang binasa melainkan sebab menunda tobat tadi. Hendaklah ia waspada, jangan sampai lupa persoalan iblis dan Bal'am bin Ba'ura. Ini dua makhluk Allah yang dahulunya mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Iblis, bermacam-macam prestasi iblis ini. Dia pernah menjadi penasihat para malaikat. Dia diizinkan untuk keliling aras, macam-macam. Tapi karena satu dosa, akibatnya iblis seperti yang kita ketahui. Dan demikian pula Bal'am bin Ba'ura, manusia yang diberi Allah Ismullahil A'zam, sehingga apa yang dia minta dikabulkan Allah. Manusia yang sangat mulia pada mulanya, tapi karena menyalahgunakan Ismullahil A'zam itu, akhirnya Bal'am menjadi orang yang binasa. Iblis dan Bal'am ini pada mulanya persoalan mereka berdua adalah dosa. Dosa. Iblis berdosa karena kada mau menuruti perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam. Padahal iblis mempunyai ibadah yang sangat luar biasa, tapi karena hanya satu dosa, dan dosanya pun dosa itu hanya kada mau hormat kepada Adam. Bal'am bin Ba'ura, orang yang mulia tadi, pada awalnya dianya berbuat dosa. Berbuat dosa apa? Berbuat dosa mendoakan agar orang Islam kalah. Karena dia punya Ismullahil A'zam, doanya diterima Allah. Pada permulaannya hanya dosa, dan berakhir dengan kekafiran. Akhirnya karena kafir. Kenapa? Karena menunda-nunda tobat itu. Jadi dosa yang kita lakukan itu, kalau kita tunda tobatnya, kita kaina tobatnya, itu akan mempengaruhi. Virusnya menjalar ke lain-lain.
mengakibatkan semakin banyak dosa, makin banyak dosa, akhirnya kafir. Nah, sehingga mereka berdua celaka bersama orang-orang yang celaka selama-lamanya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah. Mudah-mudahan kita dapat mencabut akar keterus-menerusan dosa ini dari hati kita dan menyelamatkan leher kita dari dosa-dosa ini. Dan jangan sampai kita merasa aman dari kerasnya hati kita lantaran dosa-dosa itu. Cobalah renungkan keadaan kita.